Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan dibahas adalah tentang teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Jadi, teori ini adalah teori yang menekankan pada keaktifan siswa atau keaktifan anak dalam mengembangkan pengetahuan. Jadi, anak sendirilah yang membangun atau mengkonstruk pengetahuannya sendiri secara mandiri. Seperti itulah dari deskripsi singkat aliran konstruktivisme. Nah, dalam teori konstruktivisme ini ada dua tokoh yang terkenal. Yang pertama Jean Piaget dan yang kedua adalah Lev Vygotsky. Nah, sebelumnya ini tokoh ini sudah ibu bahas ya, kalau nggak salah tuh pada mata kuliah sebelumnya. Jadi ibu akan review kembali tentang teori konstruktivisme ini. Oke, tokoh yang pertama itu adalah Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah ilmuwan Swiss. Dia lahir pada 9 Agustus 1986 dan mencetuskan teori bagaimana cara orang berpikir, memahami, dan belajar. Jadi dia lebih menekankan pada pemrosesan kognitif seorang anak. Nah, ini adalah teori kognitif Piaget. Yang pertama ada skema, kedua asimilasi, dan yang ketiga adalah akomodasi. Nah, ini adalah tahapan seorang anak dalam mengembangkan atau membangun pengetahuannya menurut Piaget. Oke, yang pertama, skema. Skema adalah sebuah konsep atau kerangka yang ada di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Contohnya seperti ini. Seorang anak mengetahui bahwa hewan yang berkaki 4, berbulu, dan ada buntutnya itu adalah kucing. Itu adalah informasi yang anak terima dalam tahap skema. Nah, beranjak ke tahap asimilasi adalah proses mental yang terjadi ketika seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Nah, sebelumnya anak itu mengetahui nih bahwa hewan yang berkaki 4 dan berbulu itu adalah kucing. Ternyata ada banyak hewan yang berkaki 4 dan berbulu dan itu bukan kucing. Misalnya ada anjing, ada serigala, macan, singa, ya kan? Nah, di sini anak memasukkan nih pengetahuan baru. Oh, ternyata yang ada corak di badannya loreng-loreng itu namanya macan. Oh, terus yang berbulu lebat di lehernya itu adalah singa. Jadi anak memasukkan informasi baru yang tadi menggantikan informasi lama pada tahap skema gitu ya. Selanjutnya adalah akomodasi, yaitu proses mental yang terjadi ketika anak menyesuaikan diri dengan informasi baru. Nah, tadi berarti dia sudah memasukkan informasi baru dan informasi baru itu sudah menjadi pengetahuan untuk anak gitu. Tadi proses skema adalah anak mengetahui informasi awal, yang kedua anak memasukkan informasi, dan yang ketiga ini akomodasi adalah anak menyesuaikan diri dengan informasi atau pengetahuan yang baru. Seperti itu ya, teori pemrosesan kognitif dari Piaget. Selanjutnya juga ada tahap perkembangan kognitif yang dikeluarkan oleh Piaget. Yang pertama adalah tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, dan yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal. Nah, tahap sensori motor ini dimulai dari anak lahir sampai usia 2 tahun. Jadi pada tahap ini bayi itu membangun pemahaman dunia itu dengan mengordinasikan pengalaman indrawi dengan tindakan fisik. Jadi biasanya bayi itu lebih menggunakan sensorinya pada usia lahir sampai 2 tahun gitu. Nah, tahap praoperasional beranjak dari usia 2 sampai 7 tahun, nih usianya anak usia dini ya. Praoperasional di mana anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata dan gambar.
Kata dan gambar ini merefleksikan peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui koneksi informasi indrawi dan tindakan fisik. Nah, ini lebih baku ya bahasanya. Nanti Ibu jelaskan secara ringkas apa itu tahap praoperasional ya. Kemudian ada tahap operasional konkret. Ini usianya itu 7 sampai 11 tahun, di mana anak sudah bisa bernalar secara logis tentang kejadian-kejadian konkret dan mampu mengklasifikasi objek ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah tahap operasional formal usia 11 sampai dewasa, di mana orang itu sudah berpikir secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Oke, yang pertama nih ya, tahap sensori motor. Piaget percaya bahwa pencapaian kognitif penting pada tahap ini. Yang pada teori objek permanens atau permanensasi objek ini artinya anak menyadari bahwa benda-benda terus ada walaupun tidak lagi tertangkap oleh indera. Contohnya gini, anak melihat boneka, gitu kan. Boneka itu ditutup dengan papan di depannya. Tetapi boneka itu sudah kita pindahkan ke tempat yang lain. Tetapi anak itu masih percaya bahwa boneka itu masih tetap di situ. Itu adalah yang disebut permanensasi objek. Oke, yang kedua tahap praoperasional. Nah, pemikiran praoperasional itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi simbolis dan pemikiran intuitif. Nah, fungsi simbolis ini terjadi kira-kira antara usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, anak secara mental mulai bisa merepresentasikan objek yang tak hadir. Jadi dia sudah lebih tinggi pemikiran kognitifnya. Jadi yang tidak hadir, yang sudah hilang objek yang di situ, dia akan cari ke objek yang lain gitu. Kemudian penggunaan bahasa itu sudah mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh dari peningkatan pemikiran simbolis. Jadi pada masa ini adalah masa-masa bermain untuk anak usia dini. Gitu. Juga pada tahap ini anak sudah mulai mencoret-coret gambar, misal gambar orang, rumah, mobil, awan, dan banyak benda lain untuk merepresentasikan dunianya gitu. Nah, yang terakhir ini pemikiran praoperasional itu mengandung dua keterbatasan, yaitu egosentrisme dan animisme. Egosentrisme itu diartikan bahwa anak tidak bisa melihat melalui pandangan orang lain. Contohnya seperti ini. Jadi anak pada saat itu sedang menelpon orang tuanya. Orang tuanya bertanya, sudah makan atau belum, di telepon. Tapi si anak itu menjawab dengan gelengan kepala. Nah, orang tua si anak tentu tidak bisa melihat respon si anak kan dengan menggelengkan kepala. Nah, itu artinya egosentrisme. Anak tidak bisa melihat dari pandangan orang lain, bahwa orang tuanya itu tidak bisa melihat apa yang direspon oleh si anak. Nah, egosentrisme ini juga identik dengan anak yang egonya atau kemauannya itu tinggi. Apapun yang dia punya itu tidak boleh dipinjam oleh orang lain. Jadi masih keakuannya itu masih tinggi, rasa keakuannya. Ini punyaku gitu. Dan animisme, maksudnya animisme di sini adalah anak percaya bahwa boneka mainannya itu bisa berbicara, bisa diajak berbicara. Itu adalah paham dari animisme bagi anak usia dini gitu. Jadi benda-benda itu hidup gitu. Nah, kemudian adalah fungsi pemikiran intuitif. Pada tahap ini, pemikiran intuitif itu dimulai usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian penalaran primitif dan ingin tahu dari semua pertanyaan. Jadi wajar ya anak usia dini itu selalu bertanya ini apa, ketika sudah dijawab kenapa begitu. Jadi terus anak itu melontarkan pertanyaan. Kenapa melontarkan pertanyaan? Karena rasa ingin tahu yang tinggi gitu.
Terus karakteristik pemikiran dari tahap ini yaitu centration, yaitu pemfokusan atau pemusatan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik lainnya. Centration tampak jelas pada kurangnya konsep conservation dari anak di tahap pra-operasional. Nah, maksudnya centration ini adalah ini masuk ke dalam konsep matematik ya, pengukuran. Jadi anak itu ketika dihadapkan dengan dua gelas yang berbeda, yang satu gelas cembung berwadah besar gitu ya, agak-agak bulat, pendek gitu. Yang satu gelas yang agak tinggi, tabung yang lebih tinggi. Nah, kita masukkan air 100 mili ke dua gelas tersebut. Nah, si anak pasti akan memilih gelas yang tabung tinggi ketika ditanya manakah air yang lebih tinggi, manakah yang lebih banyak isinya. Pasti anak akan memilih yang tabung tinggi itu karena sifat visualnya gitu. Jadi karena dia lebih tinggi, anak memilih yang itu gitu. Misalnya contohnya juga ketika anak dikasih Play-Doh, tahu kan Play-Doh seperti lilin itu kan, berbentuk bola, yang satu berbentuk bola dan yang satu kita gulung memanjang. Ketika ditanya manakah yang lebih banyak, pasti anak akan memilih yang panjang seperti itu. Ini adalah dampak dari conservation gitu. Jadi conservation yang dimaksud di sini adalah ide bahwa beberapa karakteristik dari objek itu tetap sama meski objek itu berubah penampilannya. Itu adalah maksud dari konservasi atau conservation gitu. Jadi anak belum bisa nih membedakan gitu pada usia 4 sampai 7 tahun. Selanjutnya ada tahap operasional konkret. Di sini anak sudah mulai berpikir secara logis tentang objek dan peristiwa. Jadi sudah bisa memikirkan sebab akibat. Kemudian mencapai konservasi angka. Jadi dia sudah bisa membedakan angka pada usia 6 tahun, pengelompokan atau klasifikasi pada usia 7 tahun dan pengukuran berat pada usia 9 tahun. Ini menurut teorinya si Piaget ya. Kemudian mengklasifikasikan objek menurut beberapa ciri dan mengurutkan secara serial mengikuti dimensi tunggal seperti ukuran. Selanjutnya ada operasional formal. Di sini anak sudah dapat berpikir secara logis tentang masalah abstrak dan menguji hipotesis secara sistematik, memperhatikan masalah hipotik, masa depan, dan ideologis. Nah, ini karena kita ranahnya adalah ranah anak usia dini, maka yang lebih ditekankan adalah pada tahap sensori motor, pra-operasional, dan operasional konkret ya. Oke, tokoh konstruktivisme selanjutnya adalah Lev Vygotsky. Nah, sebenarnya Vygotsky ini adalah muridnya dari si Piaget. Gitu. Jadi sama-sama aliran konstruktivis, tetapi ada perbedaan di antara dua tokoh ini. Kalau si Piaget itu adalah konstruktivisme murni, nah si Vygotsky ini mengeluarkan teori tentang konstruktivis sosial. Gitu. Inti dari teori Vygotsky yaitu penekanan pada interaksi pembelajaran antara aspek internal dan aspek eksternal pada lingkungan sosial. Nah, kalau si Piaget tadi kan murni ya, anak itu membangun pengetahuan dia sendiri tanpa adanya bantuan sosial. Nah, kalau Vygotsky ini berbeda. Di anak memang membangun pengetahuannya sendiri, tetapi harus dibantu dengan lingkungan gitu. Nah, teori yang dikemukakan oleh Vygotsky ini adalah ZPD, Zone of Proximal Development. Nah, jadi
ada ZPD itu batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah batas yang lebih tinggi, ialah level tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur yang mampu. Kemudian batas bawahnya adalah batas yang lebih rendah, ialah level pemecahan masalah yang dicapai oleh seorang anak yang bekerja secara mandiri. Nah, ini adalah konsep dari ZPD batas atas dan batas bawah. ZPD menegaskan keyakinannya tentang pentingnya pengaruh-pengaruh sosial terhadap perkembangan kognitif dan peran pengajaran dalam perkembangan sosial. Nah, untuk mencapai ZPD, perlu yang namanya itu adalah scaffolding atau tangga ya. Nah, scaffolding ini adalah memberikan bantuan yang besar kepada seorang anak selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan pengerjaan sendiri. Nah, misalnya seperti ini. ZPD-nya adalah anak harus mampu mengikat tali sepatunya sendiri. Nah, batas atasnya anak diberikan bantuan secara full, diajarkan seperti ini, cara mengikatnya dipraktekkan oleh gurunya di hadapannya. Nah, batas terendahnya adalah anak mampu mengerjakan mengikat tali sepatu itu sendiri. Itu adalah konsep dari ZPD. Nah, untuk mencapai ZPD ini perlu dilakukan yang namanya scaffolding. Ada tahapan-tahapan. Tahapannya itu dengan bantuan ketika anak tidak bisa melakukan mengikat tali sepatu sendiri, perlu adanya bantuan dari orang yang lebih mampu, memberikan dorongan, memberikan peringatan, petunjuk. Nah, itu agar anak bisa melakukan secara mandiri. Oke, selanjutnya ada tentang bahasa dan pemikiran. Jadi si Vygotsky ini mengeluarkan teori juga tentang perkembangan bahasa. Jadi anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Jadi dia mampu merencanakan nih, membuat plan. Dia harus seperti apa, dia harus bersikap seperti bagaimana di depan teman, di depan orang tua. Jadi dia sudah bisa mengontrol perilakunya melalui bahasa. Selanjutnya yang kedua adalah penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri. Ini dinamakan pembicaraan batin atau inner speech atau private speech. Jadi gini loh, contoh mudahnya, kalian pernah gak sih di dalam pikiran kalian itu seperti ngobrol gitu, kayaknya gak harus kayak gini deh, kayaknya gini lebih baik deh, tunggu dulu, kayaknya plan C ini lebih bagus deh ketimbang plan sebelumnya. Nah, ini adalah pembicaraan batin, inner speech gitu, yang ada di dalam diri kita gitu. Dan di dalam diri anak pun terjadi pembicaraan batin seperti ini gitu. Nah, periode ini berlangsung dari usia 3 sampai 7 tahun. Jadi mereka kadang bicara sendiri gitu. Kalau kalian melihat anak yang sedang bicara sendiri, mungkin dia sedang ada pembicaraan di dalam batinnya gitu, inner speech. Nah, Vygotsky percaya bahwa anak yang menggunakan private speech akan lebih kompeten secara sosial ketimbang mereka yang tidak menggunakan private speech. Vygotsky berpendapat bahwa private speech merepresentasikan transisi awal untuk menjadi lebih komunikatif secara sosial. Jadi biasanya sebelum ngomong itu kita memikirkan dulu nih, apa yang mau kita bicarakan ya.
Jadi ketika kita sudah memikirkan apa yang ingin kita bicarakan, nah itu akan lebih meningkatkan kompetensi sosial kita dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, ini ada perbandingan dari teorinya Piaget dan Vygotsky. Vygotsky ini konteks sosial strukturalnya adalah penekannya sangat kuat ya, sosialnya itu sangat kuat. Tapi Piaget itu menekankan pada bantuan sosialnya itu sedikit penekanan. Pada konstruktivismenya Vygotsky sosial, kalau Piaget ini konstruktivis kognitif murni ya. Kemudian tahapannya, Piaget tidak ada pandangan tentang tahapan umum perkembangan. Nah, kalau Vygotsky ya maksud Ibu, tidak ada pandangan tentang tahapan umum perkembangan. Sedangkan Piaget itu penekanan kuat pada tahapan sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, terus kemudian teori utamanya adalah si Vygotsky adalah ZPD, scaffolding, bahasa, dialog, dan sosiostruktural. Sedangkan si Piaget itu skema, asimilasi, akomodasi, operasi konservasi, klasifikasi, penalaran, hipotesis deduktif. Kemudian peran bahasa. Menurut Vygotsky itu bahasa memainkan peranan kuat dalam membentuk pemikiran. Sedangkan menurut Piaget minimal gitu penggunaan bahasa. Jadi kognisi terutama mengatur bahasa, jadi otaklah yang mengatur bahasa gitu. Kemudian pandangan tentang pendidikan. Pendidikan memainkan peran sentral dalam membantu anak mempelajari kultur sosial. Sedangkan menurut Piaget, pendidikan hanya memperbaiki keahlian kognitif anak yang sudah muncul. Nah, ini adalah perbedaan dari kedua teori aliran konstruktivis gitu. Oke, sekian penjelasan dari teori konstruktivis. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di grup ya. Kita cukupkan pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.